Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami, kesehatan dan sukacita. Kami bersyukur Tuhan dan kami memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami masing-masing agar kami boleh mengerti serta memahami kebenaran firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk kita minggu ini diambil dari kitab Injil Lukas 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Saya bacakan untuk kita semua. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji merupakan ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu. Karena itu janji harus ditepati, janji harus dilaksanakan. Berbicara tentang janji adalah hal yang tidak mudah, karena banyak orang yang mudah untuk menyatakan janjinya tetapi sulit untuk melakukannya. Ada sebuah ungkapan, janji adalah utang. Artinya saat kita mengucapkan janji, maka kita dituntut untuk menepati janji yang kita ucapkan itu. Tentu kita ingat saat Sidi kita pernah berjanji menjadi pengikut Yesus yang setia. Kita berjanji menjadi warga dewasa yang ikut bertanggung jawab dalam tumbuh dan berkembangnya jemaat. Saudara, ketika kita menikah, kita berjanji untuk setia pada pasangan dan dalam keadaan suka maupun duka. Waktu kita membaptiskan anak, kita pun berjanji untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik dan meneladankan nilai-nilai iman kepada anak-anak. Janji yang kita ucapkan dengan disaksikan oleh jemaat menjadi janji kita kepada Tuhan. Kita belajar bukan sekedar berani mengucapkan janji itu, tetapi juga mampu melakukan apa yang menjadi janji kita itu. Saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, Yesus kembali ke Galilea. Setelah Yesus menjalani kehidupan selama 40 hari tanpa makan di padang gurun, dan di situ iblis mencobai dia. Maka oleh kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Injil Lukas, saudara, memberi tempat yang istimewa bagi Roh Kudus sebagai kuasa Allah yang berkarya di dunia ini. Berbagai mujizat dilakukan oleh Roh Kudus seperti dialami perawan Maria ketika mengandung bayi Yesus. Roh Kudus membimbing manusia. Lukas menampilkan Roh Allah yang membimbing pekerjaan manusia, termasuk karya Yesus. Galilea, saudara, merupakan daerah tempat tinggal Yesus. Pada masa ini, Galilea dikuasai oleh Kekaisaran Roma yang menduduki daerah itu sejak tahun 63 sebelum Masehi. Kemudian tersiarlah
kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, yaitu sinagoge. Sinagoge berasal dari bahasa Yunani, artinya perkumpulan. Dalam Alkitab, sinagoga menunjukkan kepada suatu kelompok yang berkumpul bersama untuk beribadat. Di sinagoga mereka berkumpul untuk beribadat, belajar, dan menjaga identitas kelompok mereka. Sinagoga menjadi tempat yang penting bagi peribadatan Yahudi dan kehidupan komunitas di daerah-daerah sekitar Laut Tengah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dipuji oleh mereka yang hadir di sinagoge. Hal ini menggambarkan keberhasilan Yesus. Salah satu tema yang menarik perhatian Lukas ialah Yesus mengajar. Melalui tema ini Lukas hendak menegaskan wibawa Yesus dalam pengajarannya kepada umatnya tentang Allah dan rencananya. Selaku guru, Yesus tentu saja mempunyai murid yang memandang cara hidupnya sebagai pola hidup mereka sendiri. Dengan menampilkan Yesus sebagai guru yang mengajar di sinagoge Yahudi, Lukas menekankan adanya kesinambungan antara ajaran Yesus dengan apa yang sejak dahulu dijanjikan Allah kepada Israel. Saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, Yesus mengajar di rumah ibadat sinagoge. Yesus datang ke Nazaret yang merupakan sebuah kota kecil di Galilea, yang merupakan tempat tinggal Yusuf, Maria, dan Yesus dibesarkan di kota itu. Wajarlah saudara jikalau Yesus mengunjungi Nazaret tempat ia dibesarkan, dan itu menuntut suatu keberanian. Tempat yang paling sukar bagi seorang pengkhotbah ialah gereja tempat ia hidup sebagai seorang anak. Tempat yang paling sukar bagi seorang dokter untuk menjalankan tugas ialah di mana orang mengenalnya ketika ia masih muda. Namun Yesus tetap pergi juga ke Nazaret. Saudara, hari itu adalah hari Sabat, hari istirahat bagi orang Yahudi. Sabat adalah hari ke-7 dalam satu pekan. Pada hari itu Allah beristirahat setelah menciptakan dunia. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Kebiasaan Yesus yang baik ini merupakan hal yang sangat patut ditiru. Hal ini saudara merupakan caranya memperingati Sabat sesuai dengan peraturan perjanjian lama guna mengindahkan hari itu suci bagi Tuhan. Lalu saudara, dia berdiri hendak membaca Alkitab. Alkitab yang dimaksudkan adalah Alkitab Ibrani, yakni perjanjian lama. Yesus berdiri ketika membacakan Alkitab ayat yang ke-16, tetapi duduk pada waktu berkhotbah ayat yang ke-20. Ini merupakan kebiasaan saat itu. Berdiri menunjukkan suatu sikap menghormati firman Tuhan. Berkhotbah biasanya dilakukan dengan duduk. Saudara boleh bandingkan dengan Kisah Para Rasul 16 ayat 13. Tetapi kadang-kadang juga dilakukan dengan berdiri. Kisah Para Rasul 13 ayat 16. Saudara, sikap duduk atau berdiri ini sebetulnya tidak mutlak. Yang penting adalah dalam hati kita menghormati firman Tuhan. Saudara-saudariku, Yesus bisa diizinkan untuk berkhotbah di sinagoga karena dalam sinagoge memang ada kebebasan berkhotbah. Jadi kalau pemimpin sinagoge melihat seseorang yang ia anggap bisa berkhotbah, maka ia mengizinkan orang itu berkhotbah. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, Roh Tuhan ada pada Yesus. Saudara, Yesus mempunyai hubungan yang khusus dengan Roh Kudus, suatu hubungan yang penting untuk kehidupan pribadi kita. Dalam nubuat-nubuat perjanjian lama tentang kedatangan Mesias, beberapa menubuatkan secara khusus bahwa dia akan dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika Yesus membaca dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dalam rumah ibadat ini Nazaret, dia mengatakan, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, dalam petunjuk Yesus mengenai penggenapan nubuat Yesaya tentang kedatangan Roh di atasnya, dia memakai ayat yang sama untuk meringkaskan sifat dari pelayanannya sebagai pemberitaan, penyembuhan, dan pelepasan.
Yesus mengutip Yesaya 61 ayat 1 sampai yang kedua. Ini untuk menggambarkan misinya di dunia. Yang pertama, Roh Kudus mengurapi dan memberi kuasa kepada Yesus untuk misinya. Yesus adalah Allah, tetapi dia juga manusia. Sebagai seorang manusia, ia harus mengandalkan pertolongan dan kuasa Roh untuk melaksanakan semua tanggung jawabnya di hadapan Allah. Yang kedua, hanya sebagai seorang yang diurapi oleh Roh dapatlah Yesus hidup, melayani dan memberitakan Injil. Dalam hal ini, dia menjadi teladan yang sempurna bagi orang Kristen. Setiap orang yang percaya hendaknya menerima kelimpahan Roh Kudus. Yang selanjutnya, saudara, Yesus menerangkan maksud pelayanannya yang diurapi Roh, yaitu yang pertama, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin yang menderita, yang hina, patah semangat, hancur hati, dan mereka yang gentar kepada firman-Nya. Yang kedua, untuk menyembuhkan mereka yang memar dan tertindas. Penyembuhan ini meliputi segenap pribadi, baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, untuk mencelikan mata rohani mereka yang dibutakan oleh dunia dan iblis agar mereka dapat melihat kebenaran kabar baik Allah. Yang keempat, untuk memberitakan saat pembebasan dan penyelamatan yang sesungguhnya dari kuasa iblis, dosa, ketakutan, dan rasa bersalah. Saudara-saudara yang terkasih, semua orang yang dipenuhi Roh terpanggil untuk ikut serta dalam pelayanan Yesus dengan cara-cara demikian. Untuk melakukannya, kita harus menyadari sungguh-sungguh kebutuhan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh dosa dan kuasa iblis yang dahsyat, yaitu keadaan perbudakan kepada kejahatan, kehancuran hati, kebutaan rohani, dan penderitaan fisik. Kita harus sadar bahwa tanpa Kristus, keadaan kita secara rohani betul-betul buruk. Jikalau kita tidak menyadari hal ini, kita tidak akan datang kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, Yesus sebagai penggenapan janji Allah. Setelah Yesus membacakan Yesaya 61 ayat yang pertama sampai yang kedua, kemudian dia menutup kitab itu, lalu duduk serta memulai untuk mengajar. Katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Dengan demikian, Yesus hendak menyatakan bahwa dialah penggenapan janji Allah dalam Yesaya 61 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mesias yang digambarkan oleh Yesaya adalah dirinya sendiri. Allah berjanji, maka dia menepati janjinya. Saudara, kata-kata Yesus pastilah mengejutkan para pendengarnya. Mereka sudah mengenal dia sejak kanak-kanak, dan mereka menerima dia sebagaimana adanya. Ketika dia mengklaim dirinya sebagai penggenapan nubuat mesianis ini, mereka terheran-heran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus di dunia ini sebagai Mesias yang diurapi merupakan penggenapan janji Allah kepada manusia untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, pembebasan bagi orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, serta memberitakan tahun rahmat Tuhan. Hal ini memperlihatkan bahwa apa yang telah dijanjikan atau dinubuatkan oleh Allah maka ditepatinya. Saudara, dalam hidup kesehariannya, Yesus memiliki kebiasaan yang patut untuk kita teladani, yaitu setiap hari Sabat dia ke sinagoge. Bagaimana dengan kita? Apakah tetap setia memuji Tuhan untuk beribadah di gereja setiap minggunya? Tampakkah sikap menghormati serta menghargai firman Tuhan dalam ibadah? Atau ketika firman Tuhan diberitakan, kita asik bermedia sosial, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya? Apakah mungkin juga kita ngantuk? Bahkan saudara-saudari yang terkasih, janji Allah adalah kepastian bagi mereka yang percaya kepadanya. Kita meyakini bahwa setiap janji Allah berlaku bagi kita umatnya. Kini saudara, sebagai umat miliknya, kita diajak untuk percaya bahwa Allah selalu menggenapi janji-janjinya. Kita meyakini karya Tuhan adalah kebaikan bagi hidup kita.
Dengan percaya akan janji-janji Allah, kita memiliki pengharapan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan dan damai sejahtera. Rancangan Tuhan selalu indah pada waktunya. Iman kepada Kristus memampukan kita untuk menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan ini dengan selalu berpegang teguh pada janji-janji Allah. Oleh karena itu, saudara, marilah hidup ini kita jalani dengan keyakinan dan kepastian akan janji Allah. Selalu ada penyertaan, selalu ada pertolongan dan perlindungan bagi yang bersandar pada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas penggenapan firman-Mu di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh sembuh baik secara jasmani dan secara rohani. Kami boleh menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ajarlah kami menjadi umat-Mu yang setia, hamba-Mu yang senantiasa memberitakan kebenaran firman-Mu, yang senantiasa melakukan dan taat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbuatlah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan biarlah kami menjalani kehidupan kami dengan bersandar kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami, agar kami layak menerima setiap berkat-Mu. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.